sendiri seperti itu. Benar, 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 benar. Ah, setuju, setuju. Bagus sih doktrinnya. Jadi ini saya apa hendak berbagi cerita, Deng. Iya bang. Tahun 997 saya lulus dari Fakultas Hukum Trisakti. Iya. Tahun 98 itu kejadian, Deng. Iya bang. Kejadian Trisakti yang 98 itu yang Oh, yang Pak Harto, Pak Harto. beberapa Harto. alumni adik-adik kelasku itu meninggal ditembak toh. Iya bang. Waktu itu karena kami alumni 1 tahun sudah, saya lulus 97 dan itu kejadian 98. Oh iya. Jadi pada saat kejadian itu kami diminta untuk datang memberikan semangat kepada adik-adik yang jadi korban. Nah, jadi saat itu Deng ada kawan saya, dia namanya Ali Akbar. Iya. Ali Akbar bilang, "Bang, kok di depan bahaya? Nah, ini bang, ku titip batuku, kau bawa, kantongin aja bang." Saya bingung, apa nih Ali Akbar? Kantongin aja, iyalah, Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia bilang gitu. Berangkatlah saya ke depan. Itu bajuku sobek-sobek, Deng, dihajar, gitu. Saya takbir aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Begitu masuk ke dalam, kejadian kan, baju bolong-bolong. Terus Ali Akbar bilang, bang selamat bang. Alhamdulillah. Batuku mana? Ada yang di kantong. Dia kembalikan. Nah inilah, ini titipan dari dari saya punya kereng katanya. Saya abang bawa aja dulu. Nanti kalau sudah sampai di kos-kosan kami balik lagi. Aku ambil lagi katanya. Iyalah. Jadi disitulah saya tidak tahu awalnya apa batu itu. Ada yang Ali Akbar bilang, inilah muntabasi. Karena amanat jadi kembalikan. Kembalikan. Kemudian saya praktisi seni budaya. Tahun 2016 saya adakan festival Keraton Nusantara seluruh Indonesia. Raja-raja seluruh Indonesia hadir. Bahkan Raja Belanda, Raja Inggris, Raja Afrika Selatan mengirimkan delegasinya di Kesultanan Cirebon. Dan di situ juga saya lihat beberapa keluarga kesultanan dari Goa, Makassar juga itu datang. Mereka menggunakan muntabasi sebagai perhiasan daripada tapi yang pakai itu panglima-panglimanya ada. Iya bang. Nah, ketika kemarin saya jumpa Daeng, saya melihat Daeng bersahaja. Meskipun lewat TikTok ya, vibrasi, frekuensi, resonansinya itu Setuju. Tawadu. Jadi saya lihat, saya perhatikan karena biar bagaimanapun Daeng, vibrasi, frekuensi yang keluar itu juga berdampak dari roh, dari vibrasi yang ada dengan produk yang ada. Artinya yang disampaikan oleh Daeng itu sebagai pertolongan Allah Ta'ala. Iya. Ini menarik. Jadi ketika kemarin itu muntabasi hari Jumat, saya terima hari Jumat pas setelah sholat Jumat saya terima, kemudian saya tawakal pada Allah. Pada hari itu Daeng, sebetulnya saya mau dijebak orang, mau dibunuh. Dijebak orang, mau dibunuh saya. Iya bang. Begitu saya saya buka dulu paket itu di mobil, kemudian wangi gitu kan. Nah, saya bilang mari kita baca salawat sama-sama. Sudah itu saya turun dari mobil. Itu Daeng, pada hari itu saya sebetulnya hari itu saya sudah hendak dibunuh orang. Masya Allah, tabarakallah, qadarullah, pertolongan Allah datang. Dari Jumat itu saya tidak jadi bertemu Allah. Malah mereka yang semuanya ditangkap polisi. Itu mereka keroyok saya. Alhamdulillah saya selamat. Bahkan di luar logika. Semua orang lari, saya yang tidak tahu ceritanya ada apa. Jadi saya digiring di satu tempat, hendak dihabisi.
Masya Allah, tabarakallah, qadarullah. Saya selamat. Gitu, Deng. Jadi sulit saya menceritakan itu, tapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Daeng, dan insya Allah saya mendorong Daeng menyampaikan pertolongan Allah seluas-luasnya kepada siapapun. Orang-orang baik menjadi lebih baik, bertambah baik, insya Allah. Jadi cukuplah Allah sebagai saksinya, dan cukuplah saya menjadi salah satu saksi di dunia bahwa monta besi ini tajrib betul-betul barakah yang ada di sekitar kita. Amin, amin. Insya Allah. Jadi memang kalau saya lihat kenapa datang kepada saya di hari Jumat, karena memang Allah berkehendak. Jadi malam itu saya dapat informasi dari polisi bahwa itu mereka sudah rencanakan dari malam Jumat untuk menggiring saya ke satu tempat, dihabisi saya. Tapi alhamdulillah mobil saya selamat, tidak lecet, saya juga tidak ada dampak. Dan mereka semua bingung kenapa besi-besi yang sudah mereka siapkan itu, yang agak menarik, Daeng, besi mereka itu, jadi parang mereka itu semuanya copot dari gagang, Daeng. Iya. Masya Allah. Jadi ketika mereka mau ayunkan, copot dari gagangnya. Kalau 1, 2, ini 11 orang, Daeng, copot semua. Nah ini kan jadi menarik. Kenapa saya bilang menarik? Nah itulah Allahumma antas salam, Allahumma pangkal dari semua keselamatan. Jadi dalam ruang kesempatan ini saya Masya Allah. terima kasih, Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan teruslah Daeng, teruslah menyampaikan Terus ya, terus, setuju. kepada kita semua. Karena Allah Malikul Haqqul Mubin, dan insya Allah Daeng memperkuat kebaikan di muka bumi. Allah Ta'ala. Bahkan saya pun sampai malam ini tidak berani cerita sama istri karena dia takut kalau saya kemana-mana sebagai pengacara, kan otomatis saya harus jalan sendiri toh. Iya, benar. Iya, akhirnya istri pun tidak saya ceritakan itu. Kalau diceritakan itu saya tidak boleh keluar malam lagi, Deng. Betul, Bang. Namanya istri pasti akan khawatir. Jangan, itu urusan laki-laki itu. Iya, Bang. Tapi alhamdulillah dalam ruang ini Iya. saya terkoneksi dengan Daeng, dan alhamdulillah hati saya melihat senyum, melihat cara Daeng memperlakukan kami semua, kita semua penuh dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, insyaallah. Apalagi begitu saya baca kemarin, saya terkejut, Daeng, karena salawat Nurjati adalah amalan saya semenjak muda, Daeng. Wih, subhanallah. Iya. Dan alhamdulillah begitu saya lihat juga ada kesamaan frekuensi, kan, Masya Allah, barakallah. Jadi semakin mahabbah kita kepada Rasulullah karena Allah, juga kepada Daeng juga. Insya Allah salah satu, kalau malam Jumat Daeng, saya izin kepada Daeng, salah satu nama yang saya hadrah tawasulkan kepada Allah Ta'ala adalah nama Daeng dan keluarga. Insya Allah. Amin. Jadi, terima kasih, Daeng. Ini dorongan kami agar lanjutkan apa yang sudah dimulai. Tidak boleh berhenti sampai kiamat kurang 1 hari, Daeng. Insyaallah, Bang. Insyaallah. Insyaallah. Begitu. Terima kasih, Daeng. Terima kasih. Selamat, Daeng. Selamat. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Merinding saya, Bang. Ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Cuma sayang ini foto kamera saya tidak bisa muncul juga, mungkin karena sinyal mungkin, Pak. Iya, Bang. Insya Allah jauh di mata, dekat di sajadah, Deng. Weh, betul, Bang. Suara jelas tapi, Bang. Suaranya jelas. Iya, jelas suaranya. Jauh di mata, dekat di sajadah. Insya Allah. Jadi itu semua, Bang, karena niatnya. Karena montak masjid itu istilahnya kalau kita di sini, Bang, basi tenangan rebas.
istilahnya besi tidak makan besi. Seperti itu bang. Baru dia kan itu juga sebagai pembungkam karena Allah Ta'ala seperti itu bang. Pembungkam. Jadi kalau ada memang niatnya sudah jauh, insya Allah ya aman. Aman gitu bang. Tapi intinya jangan pernah lupa ini hanya perantara bang. Berkah, betul. Iya, Yasin ini lah. hanya perantara. Berkah. Ya, tapi intinya memang yang dikatakan tadi Bang Gundali ini tuh bagus ya ceritanya ya. Artinya jadi gambaran kalau sebenarnya Montabes itu suatu media. Media ikhtiar kita sebenarnya yang disampaikan tadi. Paling tidak insya Allah itu salah satu barang yang punya keberkahan besar ya. Walaupun sebenarnya yang penting manfaatnya itu memang benar. Tadi cuma terkait dengan zaman sekarang ini kan tantangannya anak-anak muda ini memang perlu diluruskan ini kalau Iya bang, ya penggunaan itu ini. yang Ini yang kalau susah. seperti Bang Gundali ini tadi sih ya lurus-lurus saja bahkan bagus sekali, tepat sekali kalau dia punya itu gitu. Tapi kalau ketika dapat si pemaharnya ini dia dapatnya yang disalah-salah ya udah artinya nama jelek Montabesi akan muncul itu. Dan itu Iya, yang khawatirnya itu. Gitu. Kalau saya bang, tetap selalu mengatakan seperti itu. Kalau dia pakai salah, saya selalu mengatakan semoga tidak jadi. Tapi kalau siri, orang tua, istri, anak, harga diri, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah barakah sama Allah Ta'ala dan tidak bakal. Ya, ada dua pernyataan terkait dengan Montabesi itu. Satu wasilahnya adalah sebagai keselamatan, keberkahan. Kedua wasilahnya sebagai bunuh diri. Nah, artinya kalau mentang-mentang dia punya Montabesi, dia berani-berani diri untuk tarung tanpa sebab. Nah itu kan artinya wasilahnya dia bunuh diri. Nah, Iya, Bang. padahal hasilnya artinya wasilah-wasilah untuk Montabesi ini kan keselamatan keberkahan yang kita inginkan kan. Nah, terkadang saya juga sempat ditanya sama anak-anak ini yang anak-anak ABG lah ya. Anak ABG masih umur 20-an gitu terkait kamu untuk apa kalau pegang ini? Hah? Itu Pak, kadang-kadang kalau saya suka diserang gini. Nah, itu jawaban spontan yang polos. Oh, kalau begitu wasilah kamu tuh wasilah bunuh diri. Lebih baik nggak usah. Nah, itu akhirnya saya tidak kasih tuh. Gitu. Iya. Jadi makanya itu Bang, Montabes itu sebelum kita pakai juga kita harus namanya istighfar. Istighfarnya itu yang lengkap. Bukan astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal Ayo. la haula wala quwwata illa billah wa huwal aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim kita pakai seperti itu. Jadi kita serahkan dulu ke Sang Pencipta baru kita pakai seperti itu. Karena kecuali sudah genting itu enak sekali kalau kita airnya juga mantap. Jadi intinya berserah diri dulu. Ya bagus tadi pesan dari Bang Gundali ini ya terkait dengan untuk mempertahankan bahkan mengembangkan terkait budaya untuk Montabesinya ini. Yang ada potensi yang ada di Sulawesi, kalau memang sudah punya nama, ya artinya sudah terdengar sih. Kita udah terdengar bahwa asal muasalnya Montabesi adanya di Sulawesi itu udah terdengar. Cuma pengen kita agak sedikit legalnya. Nah legalnya itu paling nggak bentuknya perkumpulan lah, walaupun itu bukan ormas ya bikinlah bentuk perkumpulan. Paling tidak kita tahu biangnya ada di mana, ya gitu. Paling tidak seperti itu jalur-jalurnya. Nah. Nanti saya panggil semua apa? Iya. Yang itu saja Bang, yang saya biasa pusing itu kalau dia ada beberapa yang Itu biasa itu. Kalau ini Pablo jadi Siap. alhamdulillah dari tahun 90 saya berlatih meditasi gitu ya. Tahun 90 alhamdulillah sampai hari ini pun masih saya pernah mempelajari seni meditasi di Tibet 6 bulan, di Uttar Pradesh di India 6 bulan. Nah ini yang menarik adalah
saya percaya ada bahasa yang begini. Jadi semua itu terkait kebijaksanaan Allah Ta'ala, jodoh dan karma. Iya, iya. Ah, Jadi iya, tak. kalau kebijaksanaan Allah Ta'ala artinya kalau misalnya ada orang jahat memegang muntabasi, jadi orang baik dia. Karena pemilik pertama kali yang mengijazahkan muntabasi ini diniatkan baik. Insya Allah, Betul, betul. Iya, insya iya. Allah, Betul. insya Allah orang jahat jadi baik, gitu. Nah, betul, Insya- betul, betul. Seperti bagaimana? Contohnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali mau membunuh Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab jadi orang baik. Benar, benar. Nah, jadi saya lihat dari perspektif Kundalini. Kundalini itu sebetulnya nama salah satu seni meditasi, Pak Abdul. Jadi saya lihat Daengku ini mencoba menyebarluaskan kebaikan sehingga orang jahat pun jadi baik. Orang baik bertambah kebaikannya. Insya Allah dalam filosofi Tibetan Kundalini katakan semua hal di dunia ini terikat kebijaksanaan Tuhan, jodoh dan karma baik. Insya Allah malah saya melihat ini banyak akan membawa kebaikan. 2025 sudah tanggal 1, sekarang mau masuk tanggal 2. Nah, insya Allah semangat baru, kejayaan baru, insya Allah. Yang satu lagi yang harus kita pahami juga, biasanya saya tidak mudah tertarik dengan hal-hal yang bersifat metafisik. Kenapa? Karena satu sisi tidak mudah juga meyakinkan orang lain untuk sepaham, sadar dan mengerti. Tapi ketika saya melihat Daeng di vibrasi yang tersambung, ada karma baik yang tersambung, ada jodoh yang tersambung di situ, sehingga tidak ada penolakan dari roh, dari batin, dari frekuensi tadi. Kemudian melihat penjelasan, mendengar diskusi Pak Abdul dengan Daeng, cara Daeng menjawab, dan beberapa diskusi kita sebelumnya lewat WA Daeng, saya melihat, Masya Allah. Dan dari apa yang saya alami sendiri kemarin, langsung, di mana ada 11 parang yang mengarah ke saya, semuanya tiba-tiba lepas dari gagang. Dan ini juga diperbandingkan dengan kejadian tahun 98 di mana saya tidak tahu itu ternyata muntabasi. Itu saya minta sama Ali Akbar dan Ali Akbar, Daeng Ali Akbar, biarlah ini buat saya aja, nggak boleh ini harus saya bawa pulang lagi ke kampung katanya. Masya Allah. Dan dalam perjalanannya pun saya sering mendengar muntabasi, cuma saya tidak percaya. Iya, Bang. Yang asli itu tetap memiliki vibrasi tersendiri, gitu. Dan ketika saya melihat Daeng, kemudian dari beberapa tampilan vibrasi. Jadi kalau menurut praktisi spiritual yang saya dalami dari guru-guru kami, bahwa muntabasi itu kaya dengan energi bumi. Dan jangan lupa energi bumi itu menyimpan semua energi kemakmuran yang ada di dalam semesta. Nah, dan itu Sepakat. Masya Allah. Iya, sepakat. Sehingga Masya Allah. kalau di beberapa daerah, saya pernah ke Kendari, ke Banten, ke Madura, ke Papua. Saya pernah 1 tahun dinas di Freeport Papua deh. Jadi orang-orang yang tidur di atas tanah biasanya dilindungi Allah Ta'ala dari santet. Jadi dari hal-hal yang bersifat sihir yang menyakiti. Nah, jadi begitu saya lihat muntabasi yang berada dekat dengan Daeng, itu Masya Allah, tabarakallah, sangat kaya dengan energi bumi. Karena itulah bahkan saya sendiri kadang setiap hari latihan grounding, Daeng. Grounding itu biasa dalam teknik meditasi adalah menyatu dengan bumi. Jadi membumikan segala sesuatu, baik masalah, musibah, keluh kesah, gitu kan? Jadi begitu saya coba zikir dengan muntabasi, jadi energi bumi yang keluar itu dominan. Kalau saya berlatih 1 jam,
Bahkan saya bisa segar 3 hari. Subhanallah. Jadi memang ada barakah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Itulah apa. Jadi saya jadi ingat. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Nikmat dari Allah, dari Tuhanmu mana lagi kehendaknya. Jadi terus terus menerus berbuat baik, jodoh dan karma. Insya Allah kalau orang jahat mendapat amanah dari daengku ini, dari daeng kita ini, jadi orang baik ya, insya Allah. Kemudian kalau dia orang-orang yang salah jalan, kembali di jalan Allah. Amin. Kalau orang-orang yang sudah ada di jalan Allah, semakin teguh mengajarkan, kita kembali juga bersama-sama dalam satu jamaah di jalan Allah. Insya Amin, Allah. amin. Ini budayanya harus jalan terus, Daeng. Siap Kalau ya. ada orang bilang misalnya syirik, musyrik, pertanyaannya sudah belajar di pondok pesantren berapa lama? Ngaji kali khatam. Itu takutnya, Daeng. Iya. Takutnya seolah adab. Kalau Iya, sudah biasa begitu. Iya. Iya, kalau sudah seolah adab, Hmm. Allah murka, Rasulullah murka, para malaikatnya murka. Sholawat yang harusnya sampai kepada Allah, salawat dan pahalanya diberikan kepada orang yang dia tuduh untuk kalimat-kalimat tadi, musyrik, syirik dan sebagainya. Insya Allah. Jadi saya dorong Daeng, saya kasih semangat, lanjutkan Daeng. Siap abang. Pokoknya saya di Kalimantan Barat sudah angkat saudara dengan Daeng, dengan semua yang menjaga hubungan baik dengan Daeng. Insya Allah. Siap bang. Siap. Lihat selalu bang. Lanjut teman-teman yang lain. Nggak enak ini. Cuma Ya, silakan, saya nggak apa-apa. Bagus kau ini Bang Udal ini. Bagus nih, Iya, Deng. wes. Bagus. Tadi Nah, tadi saya di jalan. artinya banyak masukannya juga. Artinya menyelaraskan mantap besi terkait dengan pertemuan ini. Coba silakan ini Mas Suprapto ini, Bang Suprapto, Kang Mas. Ayo, silakan. Bisa aja Bang Tanya Adul. tuh, mumpung Bisa aja Bang Adul, bisa aja. mumpung ketemu ini loh masternya. Ya kan siapa tahu kan bisa cuci gudang gitu kan. Amin. Ya kalau saya cukup hanya semoga yang ada di room ini selalu berkahi kesehatan, gitu Amin, aja. amin. Tetap silaturahmi Amin, harus amin. terjaga, itu aja. Itu aja sih Bang Adul. Ya. Tapi artinya ya bagus ya tadi dari Bang Udal ini pesannya terkait dengan pertemuan ini mungkin ada yang kita bisa ambil ya, dari yang negatif jadi positif, yang jahat jadi baik. Itu berkat terkait dengan pembawaan dari manfaat kalau dia menggunakan mantap besi, media ikhtiar ini akan menjadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan Bang Udal ini. Artinya bukan berarti mantap besi ini suatu hal yang menjadikan satu kebanggaan yang memang di zaman sekarang ini dijadikan satu keunggulan untuk hal fisik ya. Padahal ini kan hanya sebagai penyelamat kita semua. Ya termasuk di bawah suatu pertandingannya, karena petarung MMA itu gunakan itu. Entah bagaimana caranya, yang jelas dia gunakan itu. Ya. Karena memang itu ikhtiar saja, bagian dari ikhtiar sebenarnya. Ya. Oke, ya. Kalau untuk sudah genting itu kadang bang, apalagi untuk pertandingan itu. Iya, Biasa memang. kadang menyarankan airnya seperti itu. Oh gitu ya. Dan kadang juga saya katakan kalau mau memperkuatnya itu dengan zikir dan salawat supaya semakin mendekat seperti itu. Iya. Karena kalau saya lihat ini ketika kita mau punya, misalnya saya lah ya, misalnya saya punya monta besi terus menghadapi ada tawuran yang sebenarnya kitanya sebagai pembelaan, tapi kita juga ikut lari, itu monta besi keberkahan dan manfaatnya juga kalau nggak salah makin menjauh ya, kalau nggak salah. Artinya ini nggak boleh Montak besi. dan ini akan kejadian. Montak besi sebenarnya itu tidak mau dikasih tunduk dia bang. Itu dia montak besi. Makanya itu kadang kalau orang tidak bisa kontrol emosinya,
kadang lepas, makanya itu bagusnya diri dengan zikir salawat supaya dia langsung pakai istighfar supaya langsung kan, makanya sebelum kita pakai harus istighfarnya lengkap bang. Iya, benar-benar. Karena kalau kita lihat tadi disindir bahasa Bang Kundalini tadi terkait dengan unsur alam ya, salah satunya kan ada api, air, angin dan apa ya? Api, air, angin dan lupa saya dan tanah ya. Nah ini kan semua kekuatannya nggak bisa dirasakan dan nggak bisa dirubah itu kan adalah tanah ya. Salah satunya adalah tanah. Dia dibakar nggak apa-apa, dia dibacok juga bentuknya seperti itu, dia didinginkan juga bentuknya seperti itu tanah seperti itu. Artinya dan kebetulan unsur dari kita sendiri saja adalah dari unsur tanah. Nah artinya terkait penyatuan dari Montabesi ini kalau secara filosofi yang lebih ke sainsnya itu dia sebenarnya menyatu dengan kita. Kalau ketika kan di badan kita ini kan ada unsur Fe, ada unsur ferrum, ada unsur besi, ada unsur besinya kita. Iya, Bang. Nah, ada unsur tanahnya juga kita. Jadi ketika dia bisa tadi yang dikatakan tadi Daeng istighfar, wirid atau apa, dia kalau sampai ke dalam tanpa ada ditanam di dalam daging pun, saya rasa itu bisa. Saya rasa itu bisa untuk menjadikan Montabesi di badan kita. Walaupun Montabesi, walaupun itu hanya sebagai media saja, tapi di badan kita itu sebenarnya sudah Montabesi. Kalau kita sudah menjiwai itu, karena kalau kita mau tahu terkait dengan unsur apa itu Montabesi, itu adalah suatu sumber daya alam yang memang kalau nggak tanah atau batu atau besi yang memang kondisinya di luar dari api, angin dan air. Nah itu yang nggak pernah berubah, di apapun tetap dia kuat, kokoh. Itu yang saya pahami terkait dengan itu. Makanya terkadang orang kekuatannya itu api, kekuatannya itu air, kekuatannya itu angin. Nah itu kan semua unsur memang itu tetap itu yang ketiga itu adalah bisa berubah. Tapi kalau untuk unsur Montabesi tidak. Nah itu yang bisa dia menyatu ke kita. Karena dia sebenarnya kalau kita bahasa Jawanya itu apa ya? Saya lupa ya, sedulur papat lima pancar lah gitu ya. Nah itu artinya kalau dia di dalam tanah itu, disitulah kita ada plasenta, ada bayi, ada. Nah itu sebenarnya dari unsur-unsur itu yang sebenarnya kita pahamin bahwa Montabesi itu kalau menyatu pada, kalau Bang Kundalini ini lebih paham terkait dengan pemahaman cakra itu, saya paham itu. Kundalini itu ada salah satu nama cakra ya, salah satunya. 7 cakra, terkait kalau menyatu di 7 cakra itu, wah itu udah kelas tinggi tuh permainan untuk Montabesinya. Gitu. Karena memang unsur netral. Kalau Montabesi itu unsur netral yang nggak bisa pengaruh oleh dari yang lain. Dipanaskan tetap begitu, dikasih air juga tetap begitu, dikasih angin juga tetap begitu. Tapi kalau api kena air dia padam, kalau air dipanaskan dia menguap akan hilang. Kalau angin dia habis sendiri. Tapi kalau Montabesi unsur tanah tidak. Itu kekuatannya Montabesi seperti itu. Itu yang saya pahamin di situ. Makanya ketika dapat potensi yang dikelola oleh Daeng dan kawan-kawan di Sulawesi itu, ini bagusnya memang yang disampaikan dari Bang Kundalini itu dikembangkan gitu. Ini bisa apa aja nih. Nah nanti kalau memang itu masuk di tahap siar, masuknya di tahap siar itu artinya bisa dipertunjukkan di depan umum bahwa inilah Montabesi. Gitu. Bukan artinya sebagai hal yang dipamerkan, tapi ini sebagai unsur yang dipelestarikan budaya untuk Indonesia. Ya, Bang. Itu aja sih Daeng. Nah, itu izin stage nih, Daeng. Silakan Bang. Saya mendengar Bang Abdul ini menarik. Jadi memang kan manusia itu diciptakan dari tanah, Bang Abdul. Iya, siap. Cuma beberapa manusia diciptakan dari tanah sengketa. Jadi Ini lain lagi nih. ketika sudah jadi manusia, bawaannya sengketa terus. Wah, sengketa warisan dengan abang, dengan adik, ya kan, dengan tetangga, dengan kadang-kadang bersengketa terus ya. Jadi alhamdulillah ada rahasia Allah dalam Montabesi yang kaya dengan unsur alam, unsur bumi. Nah, yang perlu dicatat juga,
unsur yang bisa menenggelamkan api, air, angin, cahaya, Iya, itu hanya bumi. bumi, betul. Karena itulah seluruh malaikat ya pada satu Azazil, Azazil adalah nama lain dari iblis laknatullah alaih yang dekat kepada Allah. Azazil diperintah Allah sujudlah kepada Adam alaihissalam. Kan Azazil nggak mau. Kenapa? Ya, itu dari tanah ya Allah katanya kan. Jadi hubungan ke zaman kekiniannya adalah karena manusia itu dibuat dari tanah dan beberapa adalah unsur tanah sengketa, cocok memang harus mencari muntabes yang asli. Kenapa? Karena pertolongan Allah ada di sana. Jadi kalau dari kacamata saya, manusia itu harus dikalibrasi semua. Caranya Betul. gimana? Belajar agama, ya kan? Kemudian belajar adat budaya. Dan sekali lagi, coba kalau jodohnya sampai, karma baiknya cukup, kebijaksanaan dari Allah datang, insya Allah muntabes yang asli bisa membuat kalibrasi unsur tanah sengketa jadi tanah yang baik-baik saja. Karena kalau ke Bisa aja Sukopindo nih. ke Sukopindo kalibrasi, ke SGS kalibrasi. Jadi perlu juga kan, perlu waktu mahal juga. Jadi semua ada biaya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa harga monta besi itu mahal? Ada orang akan bilang begitu suatu masa nanti. Maka jawaban yang elok, yang cantik adalah apakah pertolongan Allah bisa kalian dapat dengan harga murah dan mudah? Mahal lah, betul. Betul. Kembalikan ke sana lagi, betul. Betulnya munta besi tidak mahal. Kenapa? Pertolongan Allah yang mahal. Ya. Apakah pantas kamu mendapatkan pertolongan Allah? Nah, jadi kalau mau yang kaleng-kaleng jadi kaleng aja. Jadi kalau ada yang bilang maharnya terlalu mahal sampai 50 juta, 150 juta, bukan maharnya yang mahal. Tetapi jodoh dan karma kita belum sebanding untuk pertolongan Allah tadi. Jadi saya yakin kepada Allah, yakin kepada guru, yakin kepada ilmu, yakin kepada orang-orang yang berniat baik. Insya Allah yang salah jalan balik jalan, yang sudah lurus jalan tambah kuat, melebar gitu. Dan insya Allah beberapa kita yang tercipta dari tanah sengketa langsung kembali jadi tanah yang diberkahi Allah, jadi tanah suci semua nanti. Insya Allah. Amin. Maafin mestilah, insya Allah. Gitu Bang Abdul. Siap. Subhanallah. Ini malam berkah sekali nih. Ini malam. Ini sampai naik ke tanah sengketa ini. Sampai naik ke tanah sana. Nanti abangku semua kalau datang mampir ke Goa Bang, Sulawesi Selatan, mampir jangan lupa DM abangku. Siap. Ya. Bisa langsung silaturahmi sambil ngopi-ngopi ya Bang. Luar biasa abangku ini, abang Tunggal ini. Abang Adul, yang abangku semua, abang Suprapto. Dan penyimak set ini Muabrar Faisal. Makasih banyak semua bangku. Sekali yang diucapkan sama Tunggal ini luar biasa. Oh iya, dan Juma. Abangku, mungkin insya Allah besok lagi Bang, baru lanjut abangku. Kebetulan ada saya mau ketemu juga Bang. Iya. Ya, saya janjian tadi jam 9:30 sebenarnya, tapi asik ini. asik. Tapi nggak kerasa. Enggak terasa Bang, betul, enggak terasa. Dan saya banyak juga pembelajaran Bang dari tadi. Dari Abang Kundalini, Abang Adul, sangat luar biasa. Makasih banyak Abangku semua. Terus semangat ada yang terus semangat. Siapa Bangku? Sehat selalu, dimudahkan urusan, tak dilancarkan. Amin. Terima kasih. Ya. Yang paling utama Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Siapa Jaga Bangku? kesehatan. Ya. Assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Abangku. Salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. pamit Abang. Ya, ya.